مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة لمؤلف الكتاب الشيخ الإمام حبيب زين بن إبراهيم سميت، وثم إلى كاتبه الحبيب علي بن حسن بهرون، وثم إلى مشايخنا الحبيب عمر بن سليم الحبيب، وثم إلى كي حجي عبد الحميد حسين، وثم إلى الحبيب عبد الرحمن بن علي السقاف، وثم إلى الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبسي، وثم الحبيب علي بن حسين الطاس، وثم الحبيب سليم بن أحمد جندان، وثم إلى الحبيب عمر بن هود الطاس، وثم إلى الحبيب حسين بن عمر بن هود الطاس، وثم إلى الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف، وثم إلى الحبيب أحمد بن الحدث، ثم الحبيب عبد الرحمن شامي، وثم إلى كي حجي عثمان الشريف ووصولهم وفروعهم أن الله يتغشى بالرحمن والغفران وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام نفعنا بركاته وبكم في الدارين آمين. قال عن ابن المبارك قال كنت عند مالك رضي الله عنه وهو يحدثنا فلدغته عقرب 16 مرة وهو يتغير لونه ويصفر ولم يقطع الحديث، وقال إنما صبرت إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. Para hadirin, para jamaah, para guru, para tokoh masyarakat yang saya muliakan, Mukarram Muhtaram Ustaz Luqman Satiri, yang sama Mukarram Muhtaram Ustaz Maulana Syarif, Mukarram Ustaz Abdul Rahman, Bapak Haji Daud, dan segenap para guru-guru lainnya yang tidak saya sebutkan, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Alhamdulillah kita masih berjumpa kembali dalam pembahasan kitab yang sama, kitab Fawaidul Mukhtarah dalam bab tentang adab. Terakhir kita berbicara tentang adab Imam Malik radhiyallahu anhu, di mana Imam Malik adalah orang yang sangat mengagungkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara keistimewaan Imam Malik, beliau itu seorang ulama yang kagak pergi kemana-mana. Jadi kalau istilah orang tuh kalau pengen nyari ilmu nyantren ke Imam Syafi'i. Nah kalau Imam Malik enggak, beliau cukup berdiam di kota Madinah dan beliau jadi seorang alim yang besar. Maka bisa dibilang kalau orang mau jadi ulama bisa dengan cara nyantren, mondok, pergi dari kampungnya, atau dia itu di kampungnya cuman berguru dengan banyak alim ulama. Nah inilah yang kita orang-orang Betawi lazimkan atau yang dikenal dengan istilah talaki. Ya, jadi kalau orang Betawi ditanya nyantren di mana? Kadang-kadang enggak nyantren di mana-mana. Lah kok bisa baca kitab? Emang mesti nyantren kan gitu. Banyak guru-guru kita yang enggak nyantren tapi bisa baca kitab ya. Bahkan banyak ilmu-ilmu yang dulu ada sekarang udah mulai langka gitu. Ya, seperti ilmu falak. Ya. Ilmu falak dulu orang-orang Betawi punya. Ya. Untuk apa orang Betawi punya? Untuk mengukur arah kiblat. Sampai yang terkenal itu Kiai Mansur Jembatan 5, itu ahli falak orang Betawi asli gitu. Nah sekarang itu udah mulai berubah fungsi ya. Jadi kata ulama ilmu falak ya itu banyak jenisnya. Ada yang dipakai buat ngukur arah kiblat, ada yang dipakai buat masalah ngukur hilal. Nah ada lagi ilmu falak yang dipakai buat kehidupan sehari-hari. Nah, cuman kata sebagian ulama kalau ilmu falak yang digunakan untuk sehari-hari itu nanti masuknya dalam kategori ilmu nujum namanya. Ya, kategori apa? Ilmu nujum, ilmu tentang perbintangan. Ya. Ada salah seorang ulama yang terkenal Abu Ma'syar Al-Falaki. Itu kalau mau beli kitabnya ada di Condet ada itu.
Itu kalau kita lihat bagaimana beliau menjabarkan sampai permasalahan-permasalahan yang sehari-hari dijawab sama beliau. Cuman saran daripada guru-guru kalau bisa jangan masuk ke ranah itu, ya. Karena dikhawatirkan nanti mendahulukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kebetulan Al-Fakir belajar gitu. Kebetulan saya belajar. Nah, permasalahannya begini. Ketika kita belajar ilmu tersebut, apakah yanfa atau la yanfa? Ya, semisal kata ada orang datang ke kita terus nanya gitu, Ustadz saya pengen nikah sama si Fulanah. Nama ente siapa ya? Nama ente Fulan bin Fulan misalnya gitu. Nama calonnya siapa? Namanya calonnya Fulanah. Kita hitung berdasarkan ilmu falak. Berdasarkan rumus abajadun hawazun itu. Jadi si Fulan namanya siapa ya? Dihitung. 1 huruf alif berapa nilainya? Dihitung. Nanti di total hasilnya adalah ketemu tuh. Jikalau dia sisanya angka 1, maka itu angkanya cocok. Artinya si Fulan sama si Fulanah cocok. Jikalau nongolnya angka 2, nanti tidak cocok. Jikalau nongol angka 3, nanti dia itu salah seorangnya akan meninggal misalnya gitu ya. Atau enggak, jikalau nomor 4 orang ini miskin, nanti ke depan jadi orang kaya. Jikalau nomor 5 nanti dia akan mengalami perceraian dan sebagainya. Ya. Nah, ini yang ulama hindari. Kenapa? Jangan sampai kita mendahului Allah Subhanahu wa taala. Memang betul. Ketika kita ngecek nama seseorang yang udah terjadi, semisal kata ada orang cerai gitu, kita hitung namanya. Lah bener hasilnya cerai. Ngitung kemarin pemilihan Anies lawan Ahok. Lah bener yang menang Anies menurut perhitungan ilmu falak itu. Nah cuman saran saya mungkin buat para jamaah nanti jangan menghitung yang belum terjadi gitu. Kalau mau ngetes ilmu itu silakan ami yang udah terjadi aja, namanya udah terjadi kan. Kenapa? Karena dia khawatirkan ketika kita nanti ngetes ilmu itu dan terjadi, ya kita tahu tuh akan membuat was-was dan nanti apa yang buruk bisa jadi terjadi. Tuh. Contoh misalnya kita ngitung nih, kita dengan bini kita, ya dihitung sekian dalam ilmu falak, ternyata hasil cerai. Nanti akan tersuges dalam otak kita, pokoknya gue sama bini gue cerai, akhirnya cerai beneran, gitu. Ya, nah ini jadi ada ilmu yang memang itu masih manfaat kepake itu buat masalah hisab, buat masalah ru'yat atau buat masalah arah kiblat, tapi yang sisanya itu kalau bisa hanya dipelajari aja sebagai ilmu pengetahuan gitu. Makanya kita harus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ulama masya Allah itu, saya juga kagum juga masya Allah. Ya. Nah kalau Imam Malik di zaman Imam Malik itu mereka mengandalkan firasah. Jadi di zaman Imam Malik itu kalau ada orang nanya pakai ilmu firasah. Gitu. Imam Syafi'i pun sama. Imam Syafi'i punya ilmu namanya ilmu firasah. Ya. Yang dikatakan dalam hadis ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanduru binurillahi azza wajal. Takutlah kamu dengan firasat seorang mukmin karena mereka memandang dengan cahaya Allah. Jadi ini ilmu firasat sampai sekarang masih ada. Di Gramedia ada bukunya ya. Diterjemahin karangan Imam Ar-Razi ya. Cuman tetap aja kalau nggak punya guru sesat menyesatkan itu ya. Nah jadi orang dulu begitu ngaji apa aja ada, di Betawi apa aja ada, cuman lama-lama hilang. Dan juga yang mulai hilang ilmu waris ya. Kenapa puyeng ngitung duitnya kagak soalnya. Kalau ngitung duitnya ada semangat ya. Alhamdulillah. Bahkan nanya-nanya ustadz lagi, 5 ustadz ditanya tuh kalau lagi ada duitnya gitu. Tapi kalau lagi nggak ada duitnya, ngaji mawaris lagi, ngaji puyeng ngantuk tidur dan mendingan begitu. Nah ini Imam Malik termasuk orang yang masya Allah nggak kemana-mana tapi ilmunya bisa sampai. Ya khusus buat orang Pulau, alhamdulillah ya anaknya Bang Haji Daud udah ngitung tuh pengajian di Pulau sehari hampir 100 pengajian seminggu, 100 pengajian. Kalau kita mau nyari, gitu ya. Makanya kalau mau nyontoh dengan Imam Malik ya itu. Kita belajar di Pulau, ngaji orang Pulau cukup insya Allah. Apalagi guru-guru kita termasuk Kiai Yusuf Muhammad yang mana ilmunya luas. Apa aja ngaji, ayo gitu. Mau ngaji tafsir, ayo. Mau ngaji fikih, ayo gitu. Nah suatu hari kata Ibnu Mubarak, kuntu inda Malik. Aku sedang bersama Imam Malik. Wa huwa yuhadditsuna, dan Imam Malik sedang menyampaikan hadis kepada kita. Ya.
Jadi kalau di majlis ulama dulu sama majlis orang sekarang bedanya gini, kalau majlis ulama dulu, majlis hadis itu kagak ada sedikit pun yang namanya kalam illa kalam Rasulullah. Kalau kita kan jelasin hadis ntar ada bercandanya, ntar ada kisahnya. Kalau dulu enggak, hanya hadis Rasulullah. Dan jamaahnya pun mereka sudah siap untuk mendengarkan hadis dari Imam Malik. Yang mana Imam Malik mendengarkan dari gurunya sampai Rasulullah. Kemudian di tengah menyampaikan hadis, faladaghathu aqrabun sitta asyarata marratan, Imam Malik disengat oleh kalajengking 16 kali. Jadi lagi duduk disengat kalajengking badannya 16 kali. Wa huwa yataghayyaru launuhu, kulitnya sudah mulai berubah pucat. Walam yaqta'il hadis, tapi Imam Malik tidak sedikit pun memutuskan bacaan hadisnya. Subhanallah ya. Jadi istilahnya ngajar itu 20 hadis, 20-20-nya diselesaikan dalam kondisi tersengat 16 kali sengatan kalajengking. Ditanya setelah majlis, wallahu a'lam bishawab, assalamualaikum, langsung beliau singkirkan tuh kalajengkingnya. Lantas muridnya nanya, "Ya Imam Malik, kenapa kau nggak singkirkan kalajengking ketika menyengatmu gitu?" Ya, kalau kita kan duduk nih, semisal ada kalajengking kita apain? Kita matiin dulu kalau bisa begitu. Apa jawaban beliau? Innama sabartu ijlalan li hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya yang membuat saya sabar untuk menahan sengatan itu adalah saya ingin mengagungkan hadis Rasulullah. Saya nggak pengen mutus kalam Nabi dengan kalam saya, aduh lah, ya, apalah itu. Saya pengen terusin kalam Nabi sampai selesai karena takzimnya kepada siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah inilah yang menyebabkan Imam Malik bisa diangkat derajatnya di sisi Allah karena punya hubungan dekat sama Rasulullah. Ya, makanya ulama-ulama yang 4, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, ini nggak bakal terus mazhabnya ada kalau nggak dekat sama Nabi. Ya, karena apa? Yang jagain 4 ini Rasulullah. Yang lain banyak mazhab, Imam Les, Imam Auza'i, imam yang lain banyak. Cuman yang paling dekat sama Nabi 4 ini. Bahkan suatu hari Imam Ahmad mazhabnya pengen habis. Karena paling dikit menurut survei mazhab yang terdikit di dunia adalah mazhab Ahmad bin Hambal. Suatu hari Rasulullah masuk ke dalam mimpinya Tuan Guru Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, Syekh Abdul Qadir Jilani mazhabnya mazhab kita Syafi'i. Dalam mimpi bertemu dengan Rasulullah, Rasul bilang, "Ya Jilani, ya Abdul Qadir, masuklah engkau ke dalam mazhab Hambali." Karena mazhab itu hampir punah. Pindahlah mazhab kepada Hambali. Yang tadinya murid Syekh Abdul Qadir Syafi'i semua berubah menjadi apa? Hambali. Jadi banyak lagi pengikut mazhab Hambali. Kenapa kok bisa dijaga? Karena Imam Ahmad sangat dekat dengan Nabi kita Muhammad SAW. Dari mana taunya? Dari murosalahnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i suatu hari ngimpi, dalam ngimpinya berjumpa dengan Rasul. Kata Rasul, "Ya Syafi'i, baligh salami ila Ahmad bin Hambal." Sampaikanlah salam kepada Ahmad bin Hambal. Imam Syafi'i nulis surat, "Ya Ahmad bin Hambal, ra'aitu fil manam Rasulullah yuballigh salam alaik." Ya Imam Ahmad bin Hambal, aku ngimpi dalam tidurku Rasulullah kirimkan salam kepadamu. Dikirimkan tuh surat kepada Imam Ahmad, dibaca Imam Ahmad nangis. Kenapa? Dapat salam dari Rasulullah. Saking girangnya dengan surat yang dikirim Imam Syafi'i, gurunya Imam Ahmad ambil jubah kesayangan yang dipakai di penjara ketika dihukum pemerintah, dikasih ke Imam Syafi'i. Dikirim itu jubah ke rumah Imam Syafi'i. Bentuk terima kasih atas kabar gembiranya dari Rasulullah. Dan Imam Syafi'i saking tawaduknya make tuh jubah untuk tabarruk. Ini guru yang luar biasa ini. Datang orang sakit minta air, oh sakit, iya. Imam Syafi'i ambil jubah Imam Ahmad, dicelupin ke air, diminumin, baik, sembuh. Tuh, subhanallah. Ya. Murid yang tahu terima kasih, guru yang tahu adab, luar biasa ya. Tuh. Kenapa Imam Syafi'i nggak merasa guru? Imam Syafi'i nggak ngerasa alim. Ya. Ngerasa alim yang saya kisahkan dulu ya. Imam Syafi'i ngerasa alim diapain?
ditampar sama seorang wali karena ngerasa alim. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi nah itulah kisah bagaimana seorang itu bisa terus langgeng, terus ada karena dekat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Lalu kemudian dalam sebuah kisah dikisahkan, kana Malik, dahulu Imam Malik, idza atahun nas, kalau orang-orang datang ke rumah beliau, kharajat ilaihimul jariyah, maka keluarlah seorang budak perempuannya, fataqulu lahum, dia nanya sama orang-orang, yaqulu lakum syekh turiduna al hadits amal masail. Nah, Imam Malik nanya, itu orang yang datang ke rumah mau ngambil hadis apa mau nanya masalah fikih gitu. Kata orang, fa in qalu al masail, kalau dijawab mereka pengen nanya masalah fikih, Imam Malik keluar, dah langsung keluar, mau nanya fikih langsung keluar. Tapi kalau mereka bilang mau belajar hadis, Imam Malik suruh duduk dulu. Ya, duduk dulu sini. Imam Malik langsung mandi, beliau pakai minyak wangi, beliau pakai pakaian yang baru, beliau pakai imamah, beliau pakai jubah dan sorbannya, dan beliau itu duduk di atas tempat yang tinggi. Gitu. Nah, itu menyampaikan hadis ya dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh ketawaduan, dan dibakar gaharu di situ. Gitu ya. Jadi boleh nih kita kapan-kapan bakar gaharu juga lagi majelis ya. Sunnah ya gitu ya. Cuman baik-baik karpetnya kena gaharu gitu ya. Pakai tempat karpet ya. Pakai tempat gaharu, jangan sampai pakai piring ya, pecah piringnya. Ya. Ini menunjukkan apa? Ada beda antara majlis fikih dengan majlis hadis. Makanya menerapkan metode begini ini jarang udah. Ya, semisal kata saya dapat ijazah musalsal ya dari guru-guru. Yang namanya orang kalau belajar hadis, awal mula hadis yang diterima pasti sama. Apa itu? Hadis musalsal bil awaliyah namanya. Hadis musalsal bil awaliyah. Kemanapun kita belajar hadis, sama siapapun ulama hadis pasti dikasih hadis ini ijazah. Dan ini mesti. Ya. Apa hadisnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, wa fi riwayatin yarhamkum man fis sama. Tuh. Ibadur rahman yarhamhumur rahman ya. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ini namanya ijazah musalsal bil awaliyah. Tuh. Nah, ini diijazahkan oleh guru-guru kita kalau kita belajar hadis. Nah, ini hadis yang pertama kali kita terima gitu. Nah, itu juga ada nanti hadis-hadis yang lain yang musalsal juga. Contohnya musalsal bil musafahah. Musalsal dengan bersalaman. Ada lagi ya musalsal dengan kalimat inni uhibbuk gitu. Nah, jadi majlis fikih beda dengan majlis hadis. Makanya Imam Malik membedakan. Kalau ngajar fikih biasa aja, kalau ngajar hadis begitu luar biasa penampilan beliau gitu ya. Shallu ala Muhammad. Sampai Imam Malik radhiyallahu anhu yamsi fi azikatil Madinah. Imam Malik berjalan di gang-gang kota Madinah. Itu selalu berjalan dalam kondisi hafian, nggak pakai sendal. Ya. Wa yaqulu ana astahi minallahi ta'ala an ata'tur batan fiha qabur Rasulillah. Ya, beliau ditanya sama muridnya, wahai guru, kenapa engkau ketika jalan di kota Madinah selalu bertelanjang kaki, nggak mau pakai sendal? Apa jawaban beliau? Aku malu, aku takut kepada Allah, aku menginjakkan tanah ya, yang di dalamnya ada kuburan Rasulullah dengan kaki sendalku. Masya Allah ya. Nggak mau tuh nginjekin kaki yang di dalam tanahnya ada kuburan Nabi dengan sendal. Aneh nggak mau, aneh paunya pakai kaki aneh aja. Tuh, ibaratnya songong luar biasa tuh ya. Allah, adabnya begitu tinggi. Ya. Makanya pantas ulama-ulama di zaman Imam Malik sangat fanatik dengan Imam Malik, pantas. Bahkan ketika Imam Syafi'i ngaji dengan Imam Malik itu jadi didengkiin Imam Syafi'i. Kenapa anak baru ngaji-ngaji langsung disuruh ngajar? Itu Imam Malik tuh. Jadi Imam Syafi'i ngaji datang nggak lama disuruh ngajar sama Imam Malik. Ya wajar dong.
murid-muridnya pada dengki, gue yang ngaji udah lama kagak ngajar, dia baru ngaji langsung ngajar, kan sombong banget. Sampai Imam Syafi'i didengki ame ulama-ulama Imam Malik. Sampai puncaknya ketika Imam Syafi'i pindah ke Mesir. Di Mesir pada saat itu pengikut Imam Malik paling banyak. Imam Syafi'i nyampein ilmu. Yang namanya tukang es musuhnya tukang es ya. Akhirnya apa? Ulama-ulama setempat marah dan dengki dengan Imam Syafi'i. Kenapa? Yang tadi pengajiannya rame, besoknya bubar, habis dimakan sama Imam Syafi'i. Sampai keluar satu hadis. Ini saking gedeknya Imam Syafi'i, saking dengkinya, sampai mereka memalsukan hadis. Mereka katakan apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis palsu ya. Sayati ala ummati ya rajulun adarru min iblis wa huwa Muhammad bin Idris. Masyaallah. Kata Nabi nih, nanti akan datang suatu masa ada seorang laki-laki lebih bahaya dari iblis. Siapa itu? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu. Gile gak tuh orangnya? Bisa berani masukin hadis gara-gara dengki. Makanya pantas penyakit dengki ini penyakit yang kata Imam Haddad penyakit paling bahaya. Seolah kita meragukan Allah. Allah kayaknya salah ngasih nikmat, ngapa ngasih ke dia sih, ngapa nggak gua aja gitu. Padahal belum tentu yang ngajar selamat. Justru yang ngaji kadang-kadang selamat. Seringan yang ngaji selamat. Yang ngajar kebanyakan salahnya. Ya, makanya saya mohon doanya dah, khususan buat para guru-guru, buat al-fakir ya, mudah-mudahan nggak salah, mudah-mudahan salahnya dimaafin Allah. Ya kita yang namanya manusia pasti salah ya, gitu. Nah jadi Imam Malik begitu luar biasa karena murid-muridnya orang-orang luar biasa. Ibnu Mubarak tadi, Ibnu Mubarak seorang ulama hadits, ya. Dan yang luar biasa Imam Malik ngarang kitab namanya Muwatta. Itu kitab Muwatta itu kitab yang dikarang Imam Malik dan dikoreksi oleh puluhan ulama, bahkan ratusan ulama. Itu. Jadi kalau yang namanya ya ulama, ya itu pengakuan dari ulama, bukan pengakuan dari orang awam ya. Gitu. Makanya saya malu misal dipanggil ustadz kalau yang ngakuin orang awam nggak kenal ustadz, nggak kenal kiai, nggak kenal habaib. Orang awam taunya pokoknya kalau yang mancung Habib begitu aja. Makanya saya waktu ke Solo beli siwak, ditanya amat teman saya, ditanya jamaah, ditanya itu Habib siapa dah, begitu katanya. Lah kita bukan Habib ya, lah gak ada potong-potongannya. Kalau wajidat mungkin kali dah ya. Ya orang gak tahu, pokoknya mancung dikit ada jenggotnya pakai gamis Habib, itu orang awam ya. Makanya sekarang dukun-dukun pada pakai pakaian kiai gitu, soalnya kalau ngaku dukun pasti kagak lah laku. Sekarang pakai pakaiannya pakaian kiai sekarang ya. Gitu. Baik-baik nih, hati-hati ya kita. Man ata arrafan au kahanan, siapa yang datang ke seorang arraf ya, seorang yang tukang tukang ramal itu, atau datang ke dukun, maka sholatnya nggak diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa itu? Itu yang dibilang orang-orang pinter gitu. Makanya saya marah banget kalau guru saya Kiai Hamid dibilang orang pinter. Saya marah, apaan orang pinter? Bukan ya, Kiai, guru gitu. Dan beliau bahasanya masya Allah. Ada orang datang dikirimin santet. Beliau nggak bilang, oh dikirimin santet nih, kagak gitu. Beliau bilang baik. Itu Kiai begitu, ngademin gitu. Nah kalau orang pinter kita datang, wow ini jinnya 100 ini. Banyak udah nih, raja jin lagi masuk ke badan dia, mungkinan stres itu. Dan memang banyak ternyata kita sembuh bisa dengan sugesti kita kok. Ini kan lagi musim sakit nih ya. Kalau yang musim sakit mikirnya gini nih, wah gua ada yang ngirimin kali ini, gua ada yang ngedek kali ini, wah ini ya udah makinan sakit. Ada seorang tukang ngobatin ya, biasa punya ilmu hikmah ya. Datang orang ke rumah beliau nih minta air, minta air dong. Lu taruh aja tuh botol aqua di meja, ntar malam gua wiridin. Taruh botolnya, malam mau diwiridin. Pagi ke rumah datang, nanya bininya, kok ada aqua nggak, Pok? Yang semalam. Oh iya tuh di meja. Diambil di meja, diminum. Yang lagi sakit nih, baik, sehat.
di ketemu, Allah makasih. Air gue udah minum tadi, alhamdulillah udah sehat. Lah, gue belum bacain. Belum dibacain aja udah. Kenapa? Karena dia husnuzon, dia baik sangka, ya. Makanya pantas kata ulama, husnuzon itu setengah obat. Ya. Jadi kalau kita sakit, kata dokter nggak apa-apa, sakit biasa, udah jadi sehat itu, main futsal pulangnya. Tapi kalau misalnya, wah ini mah stadium 4 ini, yang tadinya sehat meninggal. Ada guru di sini, muridnya Habib Abdurrahman Segaf, Sayyidul Walid. Ustadz, kiai, sakit tuh. Cek CT scan namanya, cek semua. Habis cek CT scan ketahuan ginjalnya ada yang rusak, pankreasnya ada yang rusak, paru-paru rusaknya begini-begini. Yang tadinya cuma tahu satu penyakit jadi tahu semua. 2 hari meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya kita husnuzon dah, biarin lah, kita nggak tahu hikmahnya apa sih, biar kita sehat aja udah. Ya, kemudian qala Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani, ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla dzuri. Aku pernah melihat Nabi sebelum salat zuhur. Faqala li, kata Rasulullah kepadaku, ya bunayya, wahai anakku tercinta. Lima la tatakallam, kenapa kau enggak bicara? Kenapa kau enggak mau ngomong, ceramah, ngajar gitu? Jadi Syekh Abdul Qadir dulu enggak mau ngajar. Jadi habis khusuluk ya berguru enggak mau ngajar gitu. Ana rajulun a'jami. Saya ini bukan orang Arab ya Rasulullah, saya ini orang ajam gitu. Jadi emang saya Abdul Qadir bukan orang Arab, bukan. Kaifa atakallam ala fusuha'i Baghdad? Bagaimana saya bisa bicara di depan orang-orang fasih dari orang Baghdad? Akhirnya apa? Faqala li, maka Rasul berkata padaku, iftah faka, buka mulutmu. Fafatahtuhu, aku buka mulutku. Fatafala fihi sab'an, Rasul ludahin 7 kali. Puh sampai 7. Atau kebiasaan orang-orang dulu gitu ya. Wa qala takallam 'alan nas. Sekarang ente ngomong dah ame orang. Wad'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah orang ke jalan Rabb Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik. Kemudian Imam Syekh Abdul Qadir Jailani salat zuhur wa jalastu dan duduk. Wa hadarani khalqun katsir. Hadir di depan beliau begitu banyak orang, fa urtija alayya. Tiba-tiba lidahnya keluh, enggak bisa ngomong. Padahal udah diludahin berapa? 7. Fara'aitu qa'aliyan qa'iman bi'izai fil majlis. Tiba-tiba aku lihat Sayyidina Ali hadir di majlisku. Subhanallah. Ya ini namanya ruh ya. Namanya apa? Ruh. Faqala, kata Sayyidina Ali, ya bunayya, wahai anakku. Kenapa dikatakan anakku? Karena memang Sayyidina Syekh Abdul Qadir itu keturunan Hasan dari bapak, Husain dari ibu. Jadi habaib dari 2 jalur gitu. Ya bunayya lima la tatakalam, kenapa enggak ngomong? Orang udah ramai ini di depan nih, nungguin antum ngomong. Apa kata Syekh Abdul Qadir? Ya abatah. Ya, ngomongnya bukan abi, ya abatah. Wahai ayahku tercinta. Qad urtija alayya, lidah saya keluh ini enggak bisa ngomong. Faqala, maka Sayyidina Ali berkata, iftah, buka mulut ente. Fafatahtu, aku buka mulutku. Fatafala fihi sittan, diludahin 6 kali. Berapa kali? 6 kali. Ditanya sama Syekh Abdul Qadir, 5 la tukammilu hasaban, kenapa engkau enggak ludahin 7 kali? Wahai ayahku. Apa? Faqala adaban ma'a Rasulillah. Adab ame Rasul. Rasul 7, masa aneh nyamain Nabi sih? Gitu. Subhanallah tuh, ya Allah. Kemudian apa? Fatakalam tuh, aku ngomong tuh. Makanya Syekh Abdul Qadir kata Hai Umar, pernah waktu saya ngaji Umar bin Hafid, Syekh Abdul Qadir itu kalau ngomong kadang cerita dikit aja orang nangis semua. Sampai cerita masalah rumah tangga, masalah rumah, beliau ke dapur, beliau masak, jamaah nangis. Padahal kagak cerita yang sedih. Ini unik. Syekh Abdul Qadir ngomong tentang masalah-masalah sepele, orang nangis semua. Anaknya bingung ini, kok abah kok kalau ngomong dikit-dikit nangis, orang dikit-dikit nangis begitu. Suatu hari ini anaknya ngomong, ditulis kalimat yang indah, kalimat yang fasih, naik mimbar ngomong, kagak ada yang nangis sama sekali. Nanya sama abahnya, "Pak, ya Allah, Pak,
Aneh lihat abah kalau ceramah ngomong apaan aja orang nangis. Hati yang nggak sedih nangis. Apa rahasianya Mbak gitu? Apa kata Syekh Abdul Qadir? Abah sudah diizinin ngomong sama Rasulullah. Masya Allah. Ya. Jadi kalau orang sudah diizinin, dapat izin, maka yang masuk bukan lagi ke akal, tapi masuknya ke dalam apa? Hati itu ya. Shallu ala Muhammad. Wa qala ba'dul arifin, berkata sebagian orang arif lainnya, madattu rijli ilal qiblah mundu 20 sanah. Ma madattu rijli. Kata beliau, aku tidak pernah menselonjorkan kakiku ilal qiblah, ke arah kiblat, munzu 20 sanah, sejak 20 tahun lamanya. Ya, ini adab juga, Masya Allah. Orang soleh terdahulu, ya, mereka nggak berani tuh nyelonjorin kakinya ke arah kiblat. Bahkan dalam risalah Qusyariah dikatakan bila dzikril kiblah, tanpa menyebut kata kiblat. Artinya dalam berbagai macam kondisi beliau nggak pernah menyelonjorkan kakinya. Itu. Illa ketika tidur. Ya kalau duduk nih nggak pernah selonjoran, duduk ya begini, udah. Kenapa? Dia merasa bahwasanya dimanapun dia berada, di situ ada Allah. Allah mantau dia, Allah ngawasin dia, sehingga dia takut, dia malu sama Allah. Walamma shallal Imam Asy-Syafi'i, dalam teks yang lain, ketika Imam Syafi'i salat bi jiwari qabri Abi Hanifah, di sebelah kuburan Abi Hanifah, asarra bil basmalah, beliau melanin bacaan bismillah, wal kunut, dan beliau ya tidak membaca kunut, dipelankan, adaban ma'al Imam Abi Hanifah, karena adab dengan Imam Abu Hanifah. Nah, jadi ini pelajaran buat kita. Imam Syafi'i aja yang mengatakan kalau Fatihah sunnah dikeraskan, ya, dan juga kunut sunnah dikeraskan, itu nggak keras bacanya ketika di makam Imam Hanafi. Ini adab, ya. Makanya teman-teman di Libya, saya pernah kasih saran tuh. Mungkin di sini ada yang ngekos di Libya, mungkin mudah-mudahan dengar ya. Pentingnya belajar adab sebelum ngaji fikih. Karena yang menyebabkan rusuh itu gara-gara orang belajar fikih tapi nggak belajar adab. Orang sholat Allahu Akbar, garuk sini, benerin jenggot begini. Ya. Ini dalam mazhab Hanafi nggak batal, karena bergerak lebih dari 3 kali nggak batal dalam mazhab Hanafi. Cuman ganggu orang sholat gak? Orang mandi gak sini, garuk sono, garuk sini. Ya kan gak ada adabnya, datang ujuk-ujuk langsung jadi imam. Maksud bagaimana ceritanya tuh? Ada. Ya, kalau di sini nggak berani dah, yakin dah. Ya, di sini nggak berani. Di tempat-tempat lain, tempat saya ngajar ada. Jadi imam, sholat Jumat. Kebetulan saya khotibnya. Rapi sholat, assalamualaikum warahmatullah, diem. Anda tanya sama dia, ya fulan, ente mazhabnya apa? Kok habis sholat gak zikir? Oh, aneh Maliki katanya. Gitu, Maliki. Oh Maliki, saya tanya balik, kalau Maliki rukun sholatnya berapa? Nggak tahu ya berapa. Lah gimana ceritanya? Ngaku mazhab Maliki tapi nggak tahu rukun mazhab Maliki. Ya. Namanya mazhab gaduh. Ini yang dikenal dengan istilah talfik, campur-campur mazhab. Ya. Makanya Imam Syafi'i ketika belajar dengan Imam Malik, sami'na wa ta'na dengan Imam Malik, mengikuti Imam Malik, mazhabnya masih Imam Malik. Sampai Imam Malik suatu hari bilang dengan Syafi'i, ya Syafi'i, ente jangan ikutin aneh, ente bikin madhab sendiri. Nah baru Imam Syafi'i bikin madhab. Karena dirasa kurang lengkap, Imam Syafi'i pergi ke Irak berguru dengan Imam Muhammad bin Hasan Syaibani, murid kesayangannya Imam Hanafi, murid kesayangan. Ya. Ada kisah yang unik nih. Suatu hari Imam Syafi'i dengan Imam Muhammad bin Hasan Syaibani, ini dua-duanya orang kasyaf, ini dua-duanya orang soleh. Ngelihat ada anak muda, ada seseorang, ada orang tua jalan. Kata Imam Syafi'i, ini tukang kayu nih, hadza najjar, ini tukang kayu menurut kasyafnya Imam Syafi'i. Kata gurunya, bukan, hadza haddad, ini mah pandai besi ini. Jadi adu-adu kasyaf nih dia, dua. Lantas didatengin, Pak sini dah Pak. Saya mau tanya, Bapak ini tukang kayu apa tukang besi? Apa jawabannya? Dulu saya tukang kayu, sekarang saya tukang besi. Begitu, subhanallah ya. Apa pelajarannya? Yang namanya kasyaf bisa jadi salah. Kalau mungkin ada orang kasyaf ngelihat nih seseorang, mungkin ngelihat santri atau ngelihat orang tua, wah ini tukang maksiat nih, belum tentu benar itu. Bisa jadi yang dilihat masa lalu.
Gitu. Belum tentu yang dilihat masa sekarang. Makanya kasyaf kagak bisa jadi sandaran. Maka adabnya seorang yang kasyaf kagak boleh ngomongin apa yang dia lihat, nggak boleh. Dilihat nih orang begini, jangan diomongin. Bisa jadi salah, jadi fitnah atau jadi dusta tuh ya. Nah ini Imam Syafi'i belajar dengan Imam Muhammad bin Hasan Syaibani itu. Sehingga lengkaplah Imam Syafi'i menguasai dua ilmu hadis dengan ilmu logika. Makanya mazhab kita itu luar biasa. Ada kitab mungkin yang perlu jamaah beli ya kalau ada rezeki, nama kitabnya Muhadzab. Nama kitabnya apa? Muhadzab. Ini di atasnya Fathul Muin, di atasnya Minhaj. Satu kitab namanya Muhadzab, tebal kalau nggak salah 4 jilid. Nah ini kitab Muhadzab karangan Imam Syirazi. Dan Imam Syirazi suatu hari ngimpi. Ini dikisahkan sama guru-guru kita. Apa katanya? Rasulullah SAW datang di mimpinya dan mengatakan ya Syekh gitu. Rasul manggil Imam Syirazi dengan panggilan apa? Ya Syekh. Berarti Rasul mengagungkan Imam Syirazi. Nah, karena hubungannya dengan Rasulullah dekat, maka kata ulama, ya kitabnya para aulia, fikihnya kitab Imam Syirazi, itu Muhadzab. Sampai Imam Nawawi ya juga pun mensyarahkan kitab Muhadzab menjadi kurang lebih 22 jilid. Namanya Majmu' Syarah Muhadzab. Ya. Nah, jadi Imam Syafi'i itu di dalam kitab itu, dalam kitab Muhadzab, dan saya juga baru baca itu mungkin sekitar 4 tahun lalu karena baru beli ya, dulu nggak punya duit soalnya. Alhamdulillah sekarang udah ada rezeki gitu, bisa beli yang tebal-tebal ya gitu. Mau minjem Mas Lukman nggak enak kan gitu. Beli tuh, baca, subhanallah, luar biasa. Mazhab Syafi'i dibangun dengan Quran, Sunnah, dan logika. Quran, Sunnah, dan logika. Ya. Ada logikanya begini, pembahasan masalah niat menghilangkan najis. Ada pertanyaan, kalau kita menghilangkan najis perlu niat apa kagak gitu? Ya kan kalau sholat kan jelas, sholat pakai niat, wudu pakai niat, mandi pakai niat. Nah sekarang kalau buang najis itu pakai niat apa enggak? Ulama berbeda pendapat, pakai logika. Kata ulama yang pertama pakai niat, enggak perlu niat. Karena membuang najis itu masuknya ke bab turuk. Bab turuk itu bab meninggalkan. Sama dengan apa? Ninggalin zina nggak perlu niat, ninggalin maksiat nggak perlu niat, ninggalin kemaksiatan kezaliman nggak perlu niat gitu. Jadi kalau ada perempuan datang ke kita nawarkan diri pengen ini dan sebagainya, kita nggak mau tuh, itu nggak perlu pakai nawa itu tarakaz zina gitu, nggak perlu, karena meninggalkan itu nggak perlu niat. Nah katanya menghilangkan najis itu termasuk bab meninggalkan, dibantah sama ulama yang mengatakan oh kudu pakai niat. Kenapa? Menghilangkan najis kan perbuatan, bener gak? Kita kalau buang najis pakai gerakan gak? Kita buang najis pakai gerakan gak? Pakai. Buang tuh gitu. Maka butuh niat. Terus yang benar yang mana? Nah itu panjang penjabaran di dalam kitab Muhadzab. Ya makanya ya mudah-mudahan kita nanti bisa belajar sama guru kita ya. Masya Allah guru kita Kiai Yusuf Muhammad emang termasuk yang langka, yang jarang ya gitu. Dan saya pribadi mengakui beliau luar biasa. Kalau bahasa kata ada orang baca Fathul Muin kayak Safinah gitu, udah luar biasa ya. Kalau mau lihat alimnya orang itu, kalau alim ngajar Fathul Muin kayak apa? Kayak Safinah itu, masya Allah kalau kita ya. Kita doain umur panjang, sehat afiat. Terakhir kan Al Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Nah sekarang Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, pengarang kitab Sulamut Taufik. Ya, pengarang kitab Sulamut Taufik. Ini hidupnya nggak jauh. Beliau sezaman dengan Habib Ali Al-Habsyi. Ya. Idza kharaja minan baiti akhihi, beliau kalau keluar dari rumah saudaranya, Habib Thahir namanya, punya saudara namanya Habib Thahir, Habib Abdullah. Kharaja haitsu la yuwalli dhahrahu, beliau itu keluar di mana kagak ngebelakangin pundaknya. Nah, jadi kalau kita ta'ziman namanya orang, jangan kasih lihat pundak kita, ngebelakangin gitu. Kayak orang habis ziarah. Ziarah ini kita masuk ke salamullah ya sada, itu keluar jangan berbalik arah, jangan begini. Keluarnya mundur. Jangan sampai pundak kita menghadap ke magam. Itu afdolnya begitu ya, adab yang paling tingginya begitu. Ya. Bal yarji'u ghahghara, bahkan keluarnya mundur. Gitu.
Wa kana yatakallam fi hadratihi, dan beliau kagak pernah ngomong di depan abangnya illa idza bada'ahu akhuhu, kecuali abangnya ngomong duluan. Ya, jadi kalau kita ngomong nih dengan orang yang lebih tua, biarin yang tua duluan gitu. Ya kalau ceramah biar yang tua duluan gitu ya. Makanya saya sebenarnya kagak enak gitu kadang kalau misalnya ada acara yang tua-tua nyuruh saya gitu. Saya nggak enak gitu. Ya. Kemarin kejadian saya diundang ceramah di Musola Al-Mustaghfirin. Ketika ceramah, fotonya saya doang gitu. Pas datang ada Ustaz Musonib, waduh ini guru saya ini. Ya. Kagak enak kita mau ngomong, masa guru nyeramahin guru jadinya. Terpaksa saya bilang sama pengurus, mohon maaf pengurus karena ada guru saya, biar guru saya ceramah duluan. Mungkin habis ceramah nanti nasihat, mungkin mau pulang bisa pulang gitu. Ya, itu adabnya begitu. Ya. Terakhir, wa kana al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yaqulu mud nasyatu wa tarabbaitu ma akhi Tahir la alam anni taqaddamtu alaihi hatta fi halis siba wal li'ab. Ya. Sejak aku kecil, aku tumbuh bersama saudaraku Tahir, aku enggak pernah tuh mendahulukan ya abangku sampai dalam masalah ya main ya atau masalah mandi, semua abang duluan gitu. Wala alautu satha makanan, sekiranya aku naik ke bagian atas ya. Karena akhuhu Tahir nazilan, dan abangnya turun, beliau turun juga ya. Jadi enggak mau tuh dia di atas abangnya di bawah, turun. Tuh adabnya luar biasa tuh ya. Nah, jadi hal-hal kayak begini nih yang mengangkat derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah terakhir sebelum kita tutup. Dalam kitab Majalisus Saniyah karangan Asy-Syaikh Ahmad Al-Fashani yang dibaca oleh guru kita ya, dihatamkan di bulan Ramadan. Ada kisah unik, ada seorang kakak beradik. Si kakak tinggal di bawah, si adik tinggal di atas atau terbalik ya. Yang jelas pokoknya ini kakak beradik. Kakak beradik yang satu maksiat, yang satu ahli taat. Yang ahli maksiat tinggal di bawah, yang ahli taat tinggal di atas. Sampai bertahun-tahun lamanya si ahli maksiat, si ahli taat. Sampai suatu hari si ahli taat yang di atas pengen sekali-kali ngikutin saudara aneh di bawah maksiat gitu. Yang di bawah ahli maksiat pengen sekali-kali ikutin saudara saya berbuat taat, kita sholat di atas. Ketika yang di bawah pengen naik ke atas ya, yang maksiat pengen naik ke atas, dan yang taat pengen maksiat ke bawah, terplesetlah yang di atas sehingga jatuh menimpa yang di bawah, mati berdua. Nah, subhanallah, meninggal yang ahli taat meninggal su'ul khatimah, yang ahli maksiat meninggal husnul khatimah. Nah, jadi pertanyaannya, nah kalau begitu kasihan dong dia. Nah gitu ya. Sering tuh orang nanya gitu, kasihan dong yang sholat mulu ke darul muslimin ujungnya su'ul khatimah. Nah ini. Itu dijawab oleh Syekh Al-Buti. Karena itu pertanyaan saya juga, kasihan banget ya dalam hadis Arba'in Nawawi ada orang ngerjain ibadah sampai pengen masuk surga terus nggak jadi gitu, kasihan dong. Kata Syekh Al-Buti begini, itu abang yang ngerjain maksiat, itu abang yang ngerjain taat, dia hanya sebatas zahirnya doang, dalamnya mah kagak. Artinya di ibadah dia sholat hanya untuk riya, hanya untuk dipuji orang. Secara zahir bagus, hatinya jelek. Sedangkan yang maksiat, kata Syekh Al-Buti, itu zahirnya doang maksiat, hatinya mah takut ame Allah. Dia pengen tinggalin maksiat, udah gerah dengan maksiat, makanya pengen apa? Taat tuh. Itu yang kita ngeri, bab irodah ya. Jadi yang Allah lihat itu bukan zahir kita, yang Allah lihat nih hati kita, irodah kita. Bahkan dalam kitab Imam Ghazali ya, kita nih manusia ahlu sunnah dikasih dua, kasbun usaha ya, ame ya masyiah gitu. Kan sering ya ahlu sunnah wal jamaah apa sih? Kita yang usaha, Allah yang menentukan ya. Kita yang usaha, Allah yang menentukan. Kalau Qadariyah, dia yang berusaha, dia yang nentuin. Kalau Jabariyah nggak punya sama sekali usaha dan semua ditentuin. Kalau kita kasbun
wa masyiah. Nah, tapi kata Syekh Al-Buti, makna kasbun di sini bukan usaha dalam arti dia sholat, bukan. Kasbun di sini adalah niat. Ya. Kasbun apa? Niat. Jadi ketika seseorang hamba berniat di hatinya pengen sholat, maka Allah ciptakan suatu amal sehingga dia dapat taufik dari Allah gitu. Jadi niat dulu. Ya. Makanya kekuatan kita bisa ke masjid ini kekuatan dari Allah. Dari niat kita, ya Allah pengen ke masjid. Ketika niat Allah kasih tuh kun fayakun jadi amal. Ya, makanya amal kita, sholat kita, gerakan dari siapa? Allah. Kita cuma modal satu doang, niat. Nah, niat itulah yang dikasih kebebasan sama Allah. Gitu. Niat. Ada orang niat pengen maksiat, pengen jalan nih malam-malam, pengen ke pasar minggu ke Nirwana gitu. Pas pengen jalan bannya bocor. Kira-kira dosa nggak tuh? Hah? Dosa nggak? Dosa. Kenapa dosa? Niat. Ya. Bahkan ada dalam kitab Asbah wa Nadhair, Imam Suyuti mengatakan ada seorang laki-laki dia niat memerkosa orang. Dia masuk rumah gelap dicari perempuan, ternyata pas dijima, rapi dijima dia perkosa, bininya. Dosa nggak? Dosa kata Imam Suyuti. Kenapa dosa? Karena niat. Ya, jadi semua apapun perkara kita bergantung dengan niat. Kalau niat kita benar, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya. Mudah-mudahan sampai situ aja pembahasan kita malam hari ini. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita baca surat Al-Fatihah untuk para pengurus kita, para donatur kita semua yang membantu masjid muslimin. Mudah-mudahan kebaikan yang dibalas Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, keafiatan anak-anak yang saleh-salehah. Khususan untuk semua para jamaah yang hadir yang sedang punya masalah, semoga Allah selesaikan masalahnya. Yang sedang punya hutang, Allah lunaskan segala hutang-hutangnya. Dan juga buat semua para jamaah yang sedang sakit, yang di masjid maupun yang di rumah, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, kesembuhan, keafiatan lahir batinnya. Allah wafatkan kita pada husnul khatimah, berjumpa dan bermimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله بحق الفاتحة وبسر الفاتحة كرامة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واختمنا بالخير واجعل وذريتنا من أهل الخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin ya Rabb.